Ketika Pak Prabowo diisukan mencekik dan menampar Seorang wakil menteri, 2 hari berturut-turut Pak Jokowi bersama Pak Prabowo di acara NU, ya, di Kombes Jakarta, ya. Kombes Ulama, konferensi besar ulama, dan di acara PIN, loyal dan benar, kemudian difitnah. Pak Jokowi selalu punya cara untuk mengeliminir mengeliminir fitnah-fitnah itu. Udah lihat Manifesto Ganjar. Judulnya bersatu bukan berseteru. Coba. itu, bayangkan. Ini manifestonya loh. Hoax kemarin itu keluar 2 hari setelah manifesto Ganjar. Isu itu menteri nyekek wamen. Bayangkan coba. Terus katanya dapat dari seorang staf. Lu gila, dapat dari seorang staf, nggak dicek. Oke, welcome to Mikrofon Total Politik. Ya. Ya, selamat buat Bang Hasan yang sudah menyerahkan Alphard ya. menyerahkan Alphard pertama. Terus kenapa nggak mau Kalau menyerahkan Alphard jangan selamat dong, duka cita dong. Oh, selamat buat yang sana. Iya, Tapi Selamat sana. buat yang sana. kata Bang Zulfan kemarin di sini nih, nanti juga Alphardnya baik lagi ke Hasan, percaya sama aku. Gitu. Keyakinan subjektif ini. Subjektif gimana? Apa? Ideologis. Ideologis. Itu Bang pertama ya, makanya dia selama kayak udah percaya jadi ya selamat buat Kosuni ya kan. Ya. Dan selamat juga buat Abang yang udah melabuhkan pilihannya, mempublish pelabuhan Iya. dockingnya di 2024 Kalau ini. konsultan politik nggak ada Bayarannya kalau- kecil. Kalau nggak berpihak Iya. Anggur. nganggur berarti. Nganggur. Konsultan politik harus berpihak. Ya, dan Bang Hasan ini menyediakan ruang untuk spekulasi tetap. Ya. Meskipun saya dibayar atau bekerja atau tidak dipekerjakan sama Pak Prabowo, saya akan dukung Pak Prabowo. Iya. Nah. Ini kenapa bawa-bawa Pak JW ini gimana cerita nih? Iya, Bang? kenapa Abang udah bawa gue bapak angkat. Gue ada nih baru nih sebagai orang yang agak kenal Bang Hasan ya. Pak JW Padang juga sih. Iya. Kemarin Suni masih nyari bapak angkat, kenapa Hasan udah punya bapak angkat ternyata. Kalau Gimana Pak cerita Yusuf lu? Wadandi sama Pak juga. JW udah dari 2012 ya. Dari 12. Dan ya memang dia kan nggak kayak orang lain. Kita dimaki-maki aja sama dia kayak anak-anaknya sendiri. Jadi kita dimaki-maki Bang Zulfan itu artinya dia sayang Dia gitu, dianggap Bang. anak gitu. Kalau dimaki-maki habis itu nggak ketemu lagi, nah itu nggak suka berarti. Tapi dimaki-maki tiap minggu ketemu, nah itu berarti Apalagi kalau dikepret pakai dolar gitu Bang ya. nah itu berarti sayang sama kita. Gitu. Jadi kalau sama Pak JW ya begitu. Dari 2012, 2013 hampir nggak ada permintaan saya nggak dipenuhi sama Pak JW. Mau minta apa aja, Pak minta kenalin sama ini dikenalin. Pak saya minta ketemu sama ini ditemuin. Pak saya mau ngerjain ini, butuh biaya berapa katanya. Dikasih. Jadi kayak gitu. Jadi buat saya, wah ini lebih-lebih daripada bapak kita ini. Kita minta permen aja dulu. Belum tentu dikasih gitu. Ini kita minta apa aja dikasih. Kok Philip sering mengeluh Bang? Iya, Padang juga. berarti nggak tahu cara minta. Atau dia Kadang-kadang Prof ini kan minta dia pula yang lebih pintar daripada dia Pak JW. terlalu sombong untuk ya kan. Kalau Pak Hasan kan bisa gini-gini. Nggak mungkin itu ini bagi-bagi. Iya. Kalau Prof ini kan di dunia penelitian dan riset. Oh iya. Nah, Oh iya. Kalau saya kan di dunia perkibulan. Bener. Dunia tipu-tipu ini Bang ya. Tipu-tipu duniawi ya. Iya, jadi- dan kata Bang Hasan sebagai pelaku dunia tipu par excellence ini nggak ada dalam sejarah dunia tipu surat itu cuma ditunjukkan tapi nggak diambil. Surat habis dikasih lihat diambil lagi. Dan surat pengunduran dirinya dia pegang sendiri. Pegang Iya, sendiri itu. itu belum ada dalam mekanisme dunia tipu itu belum. Dunia perkibulan yang biasa belum ada itu. Ini dunia perkibulan baru ini. Ya, Nah, hebat, Bang, Pak. kita mau ngomong dari sini dulu Bang, soal video Abang sebelumnya Ya. masalah 2012 Ah, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bang Hasan waktu itu kan di side-nya Pak Prabowo kan, bukan dari yang side-nya PDI kan waktu 2012 ke Pak Jokowi. Itu di gimana? side-nya Pak Jokowi. Ya. Yang Tapi di kemudian financing oleh Pak Prabowo. Iya, kita banyak difasilitasi oleh Pak Prabowo dan Pak Hasim 2012. Untuk Makanya membantu Pak Jokowi. disebut-sebut Mid Plaza kan Iya. tempatnya Pak Hasim di situ Iya, kan. kita rapatnya di situ. Dan
nggak bisa dipungkiri all out mereka, memang all out. Maksudnya ada diskusi, ada perdebatan, tapi kalau bantu itu benar-benar all out. Dan itu pasti berasa lah. Pak Jokowi juga pasti merasakan all outnya Pak Prabowo dan Pak Hasim dan Gerindra ketika itu untuk maju di pilkada DKI. Dan saya pernah dengar loh Bang waktu itu dari ring 1 Abang lah ya. Abang tuh dulu sempat ngefans banget sama Gerindra sebenarnya sebagai partai yang membangun ini partai modern nih gitu. Dulu sebelum Abang dukung Pak Jokowi di 2014. Bener gak betul? Iya, kalau misalnya bukan ngefans sama Gerindra, tapi buat saya waktu itu loh ada keberanian yang kayaknya gitu. Ini kan keberanian plus risiko politik ini percobaan soal Ahok itu loh. Yang ngotot bahwa Ahok harus jadi calon wakil gubernur itu kan Gerindra, kan Pak Prabowo dan Pak Hasim. Yang kalau kita bicara kalkulasi politik yang normal nih, saya pun nggak rekom loh. Karena berapa kali kan saya exercise itu calon-calon wakilnya Pak Jokowi itu tuh Ahok selalu saya coret. Yang Abang rekom Itu siapa? tanya aja sama Ahok. Ahok tuh berapa kali, ini nggak usah Pak coret nih, gimana nih Pak, capek kita. Bukan nggak berhak dia, tapi capek kita Pak menghadapi pertarungan politik. Dia berhak Pak, tapi kita capek gitu. Ya, ada yang gampang ngapain yang susah. Nah kan gitu kan pilihannya ada Deddy Mizwar, ada apa segala macam itu. Pak kan ini capek Pak nanti Pak, menjelaskannya kan capek nih. Gitu. Ya jadi kayak gitu cara berpikir saya. Oh Deddy Mizwar beneran ada Bang? Beneran ada waktu itu. Jadi terus pas sudah gitu, nama dia tetap ada. Nah, misteri nama dia tetap ada itu akhirnya terbuka Pak Prabowo. Sudah dari 10 nama Ahok paling bawah kan, coret. Nanti 5 nama Ahok juga paling bawah, coret. Sampai 2 nama masih ada nama dia. Siapa yang maksain nama dia tetap ada? Ya Pak Prabowo. Jadi orang yang konsisten mau mencoba perubahan, kan perubahan besar itu. Maksud saya ketika misalnya ada Ahok tampil sebagai calon wakil gubernur DKI, siapa yang nyangka? Itu kan perubahan politik yang luar biasa tuh. Dan keberanian untuk menempuh jalan itu nggak main-main. Dan orang yang menurut saya waktu itu berani, ya Gerindra. Ya apa boleh buat, waktu itu faktanya begitu. Mereka yang berani mengusung Ahok sebagai calon wakil gubernur. Yang resikonya nggak mungkin mereka nggak tahu. Kesulitannya nggak mungkin mereka nggak tahu. Tapi bahwa ide semua orang harus diberi kesempatan yang sama. Ya kan? Bahwa apapun sukunya, etnisnya, agamanya, bahkan asal daerahnya berhak untuk dicalonkan jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur DKI. Ide itu yang buat saya sampai sekarang itu justru jadi pegangan. Walaupun di kemudian hari misalnya Gerindra sempat berseberangan kan, kemudian mendukung Anies Baswedan yang narasinya bertolak belakang misalnya. Tapi buat saya ide awal itu saya pegang. Itu kan sama kayak kata-kata Mas Anies sebelum Mas Anies jadi politikus, semua kata-katanya saya pegang. Mas Anies yang lupa sama kata-katanya sendiri gitu. Semua ajaran-ajaran Mas Anies ketika Indonesia mengajar itu banyak yang inspiratif. Orang kalau udah banyak revisi udah ada kebohongan ya berarti ya. Ya kalau gue pegang omongan lo yang awal lo kan biasanya kan kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya merevisi itu nggak kenapa-kenapa juga, tapi menurut saya yang genuine dan benar yang waktu yang pertama dalam konteks ini. Dan buat Pak Bowo sendiri resiko mencalonkan Ahok jauh lebih besar dibanding resiko mencalonkan Anies dan Sandi 2017 ya. Oh jauh. Jadi buat saya itu waktu itu ya ini oke nih. Tapi apakah waktu itu memang Pak Prabowo hanya punya maksudnya otoritasnya memang ada di level menentukan wakil gubernur waktu itu? Enggak. Atau Pak Jokowi juga Pak Prabowo yang ikut mendorong supaya Jokowi juga menjadi pilihan? Duluan Gerindra dan Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi dibandingkan PDIP. Saya sudah tahu bulan Februari atau bulan Januari itu Gerindra itu sudah mendukung Pak Jokowi. Tapi PDIP waktu bulan Maret aja fit and proper test tuh masih kelihatan nggak mau dukung Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi cuman fit and proper test 5 menit. Dan cuma ditanya sanggup nggak membiayai pilkada di sini karena pilkada di sini mahal. Ya Pak Jokowi bilang sanggup. Kalau ditanya sanggupnya berapa ya nggak mungkin hitung-hitungan di sana lah. Kan Pak Jokowi bilang ya kalau sanggup ya sanggup gitu. Ya cuma 5 menit bisa selesai. Kan artinya nggak diuji. Nggak diuji. Nah, orang yang fit and proper testnya Pak Jokowi, habis fit and proper test Pak Jokowi masuk ke ruangan tempat saya lagi presentasi waktu itu. Dan bicara hal yang sama. Kira-kira kekhawatiran mereka soal itu juga. Jadi menurut saya, memang
waktu itu naga-naganya nggak terlalu terlihat mau dukung Pak Jokowi. Dan yang paling firm dari awal ya memang ya orang itu, Pak Yusuf Kalla, Pak Jan Farid, Pak Prabowo, Pak Hasim. Itulah 4 orang yang firm dari awal mau mengajukan Pak Jokowi sebagai calon gubernur DKI tahun 2012. Even bukan Bu Mega. Bu Mega ini gini, saya nggak tahu kalau Bu Mega. Karena kan Bu Mega terlalu misterius buat kita. Tapi yang kita lihat Pak PDIP itu kan dari elit-elitnya pada saat itu. Kalau Bu Meganya kita nggak tahu. Kalau Pak Taufik clear waktu itu. Kalau Pak Taufik pengen ya. Fauzi Bowo jelas gitu. Kalau Bu Meganya saya nggak tahu. Karena memang misterius kan, Bu Mega kan memang siapa yang bisa tahu kan. Publik kan nggak mungkin tahu. Tapi kalau kita baca orang-orang terdekat Bu Mega kan waktu itu ya Pak Sekjen, almarhum, ya kayak gitu-gitu kan tidak ingin Pak Jokowi tapi balik lagi maju ke di DKI. Soal ini Bang, apa namanya, Ahok ya. Saya juga baca ya ini bukan hanya resiko tapi pasti juga benefitnya juga gede untuk Pak Prabowo waktu itu. Di Prisma kalau tidak salah itu tulisannya Jeffrey Winters membahas soal itu, mengatakan bahwa ini adalah upaya Prabowo untuk keluar dari image 98 dan juga sentimen anti Cinanya. Oh, cuci baju lah, cuci bajunya. Jadi mau Ahok kalah, mau apapun dia nggak peduli. Yang penting ini soal langkahnya di Pilpres 2014 gitu. Bisa saja. Maksudnya untuk berdamai dengan ketakutan tadi ya. Sebagai sebuah sudut pandang oke aja. Tapi dari sisi elektoral apa? Maksudnya kan gini, misalnya kayak Anies nih, saya ingin mencuci image saya soal radikalisme dengan bergabung dengan agak ke tengah gitu. Tapi itu bisa dipahami dari sisi elektoralnya. Karena kalau mau besar, mau menang di konteks Pilpres, kamu harus ke tengah. Kalau terjebak dengan radikal ini nggak berkembang dia. Tapi kalau Pak Prabowo waktu itu mau cuci image, konteks elektoralnya kan nggak dapat. Justru merugikan dalam konteks elektoral menurut saya. Ya tapi ya oke, sebagai sebuah sudut pandang ya nggak apa-apa. Tapi kan kita melihat apa motivasi terbesar nih. Motivasi terbesarnya apa? Menurut saya waktu itu semangat ya buat dia pengen ada 2 best practice ini datang di Jakarta. Solo dikelola dengan sangat manusiawi oleh Pak Jokowi, tarik ke Jakarta. Ahok yang pernah terpilih jadi bupati di Belitung Timur, kalau Belitung Timur bisa, kenapa Jakarta? Nggak bisa. Jadi spirit utamanya itu. Persoalan kemudian ada sudut pandang lain menurut saya oke, nggak apa-apa, tapi coba diuji. Dalam konteks elektoral menguntungkan betul apa enggak? Ya fundraising gitu misalnya. Karena kita tahu kelompok etnis Tionghoa pegang kekuatan ekonomi gitu loh. Ya tapi kan sebenarnya dari tahun 2014, 2019 juga Pak Prabowo itu kan mungkin sebagian besar self financing kan. Sampai sekarang juga kayaknya. self financing kan. Ambil berangkas sendiri lah ya. Iya kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya nggak tahu ya apakah betul bisa dihubungkan dengan konteks fundraising waktu itu. Tapi iya, menurut saya itu lebih kepada alasan yang buat saya itu dia mau coba best practice itu. Nah, kalau misalnya ini lebih masuk akal gini, kalau best practice ini bisa ditarik ke Jakarta, Pak Jokowi jadi gubernur, Ahok jadi wakil gubernur, dan dua-dua ini jadi idola masyarakat, kemudian keduanya mendukung Pak Prabowo, itu bisa dipahami. Iya. Itu bisa dipahami. Jadi magnet dan mesin kuat buat Pak Prabowo. Itu bisa dipahami. Tapi kalau itu mungkin ya itu salah satunya lah. Iya, salah satunya. Tapi kan di awal tetap gambling, kan bisa kalah juga. Betul. Kemungkinan kalahnya lebih besar. Iya, karena Ahok bukan tokoh Tionghoa yang sangat populer waktu itu kan. Pak Jokowi juga nggak populer-populer amat lawan incumbent yang semuanya punya. Iya benar-benar. Secara tadi politically bisa berdamai, bisa punya keuntungan dengan image, tapi elektoral kan ujung-ujungnya kalah buat apa juga. Ya gitu. Jadi menurut saya kita melihat aja ada motivasi kecil sampingan tapi motivasi utama yang ini nih. Seberapa besar? Tapi sangat terbuka kemungkinan itu berarti ya, Bang. Terbuka aja. Jadi menurut saya tapi kan nggak boleh determinan kayak gitu. Jadi kan karena kalau determinan kayak gitu kan sebenarnya dari sisi kalkulasi nggak masuk. Tapi bahwa ada efek samping, side effect segala macam menurut saya sah-sah aja. Dia buka berangkas sendiri sih. Iya benar. Orang self-financing dia. Benar self-financing itu kan itu iya benar. Dia kan nggak pakai fundraising. Tapi Bang, Abang keterlibatan Abang di 2012 tuh seperti apa sih? Sejauh apa dulu Bang? Kita tahu
Abang kan muda banget, kalau nggak salah 32 tahun umur abang waktu 32 itu. tahun, iya. Lebih muda daripada kita sekarang. Serius lu, udah Iya. jagoan ya? Lebih muda daripada kita, nggak Kita jadi jelas. malu dia. Abang ini Ya kan jalan hidup beda-beda. CEO Tapi kan kalian di umur segini udah terkenal. Ya tapi kan Kan kadang-kadang Bandul tuh gitu, terkenal gini ekonomi agak ya kita kalau bisa lebih memilih Bandul ekonomi dulu Bang ya kan. ya gimana kalau kita tukeran aja. Kalau kita kan nggak terkenal. Iya benar-benar. Gue ingat kenapa umur Bang Hasan 32, Bos. Apa? Pas quick count, kuisnya itu yang benar nebak umur Bang Hasan dapat duit 5 juta gitu. Ada yang benar. Salah semua. Salah semua ya, Salah Bang. semua. Salah semua. Karena nyangka 40 ke atas semua. Iya. Memang perawakan agak senior ya Bang Boros ya. Kawan-kawan nggak boleh jawab. Iya. Kawan-kawan Kodam semangat gua kata kan. Lalu lu nggak boleh. Nggak boleh jawab. Ordal. Ya. Udah tahu dong. 2012 udah kenal Pak JW, baru kenal Pak JW kan. Iya 32 2012. tahun Bang waktu itu, Bang. 32. Mungkin Enggak 2012 berarti 33. ya 30 Ya, 33. Sama lah lebih muda Iya. daripada kita. Apalah arti? 33 tahun lah. Apa waktu itu Bang? Kembali ke pertanyaan. Sejauh apa Bang Abang bisa dilibatkan waktu itu, Bang? Sebagai anak 33 Kan kita nggak tahun. bisa klaim-klaim lah ya. Tapi misalnya cerita aja lah. Maksudnya Ya nggak kerja klaim aja banyak Bang. Abang kerja nih boleh klaim lah. Halal di sini Bang. jadi ini sebenarnya semua itu jasa Sandiaga Uno. Ini sebuah perjalanan ini saya bisa kenal Pak Jokowi itu jasanya jasa Sandiaga Uno. Nama baru bulan. Pak Menteri Ya, kita. jasa Pak Mas Menteri di jasanya. Jasa secara tidak langsung. Jadi waktu itu Mas Sandi itu pengen mencoba untuk jadi calon gubernur DKI memang 2012. 2012. Tapi itu 2011 ini prosesnya. Nah, adalah orang yang membantu Mas Sandi yang kemudian diskusi dengan saya, bisa nggak cari cara bagaimana supaya misalnya kalau di survei-survei kan nggak akan nongol, tapi bisa kemudian Mas Sandi dinotis oleh masyarakat bahwa Mas Sandi salah satu figur yang layak untuk menjadi calon gubernur. Setelah diskusi panjang, menurut saya nggak bisa dipakai survei opini publik karena pasti jauh di bawah. Dan momentum untuk naik itu kan nggak gampang gitu. Mencari momen buat naik itu kan nggak gampang. Jadi buat saya usulkan, kalau menurut saya dari sisi kapasitas, kapabilitas, Sandi pasti diperhitungkan orang. Pasti diperhitungkan orang. Makanya waktu itu saya bilang, saya gandeng ya, Laboratorium Psikologi Politik UI dengan Prof. Hamdi Muluk, kita coba cari menampung. Jadi nggak kita bicara elektabilitas nih, kita bicara kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan. Siapa-siapa saja kira-kira, supaya nggak bosan orang lihat satu nama Fauzi Bowo doang gitu. Siapa aja kira-kira yang menurut orang-orang yang expert, makanya namanya waktu itu expert opinion Leader. Ya, expert opinion survey atau expert survey lah. Jadi kita carilah 160 orang expert yang memberikan penilaian terhadap nama-nama. Itu pun nama-namanya disaring dulu. Dan benar ketika disaring nama-nama itu masuklah nama Sandiaga Uno, nama Fauzi Bowo juga masuk, nama Fadel Muhammad masuk. Jokowi masuk nggak? Nama Pak Jokowi juga masuk. Ahok enggak. Nah, Ahok nggak masuk tuh. Awalnya masuk nama Ahok, tapi nama Ahok masuk ranking 11. Saya bilang waktu itu saya coret lagi nama Ahok nih. Saya sering-sering coret nama Ahok nih. 10 nama aja yang kita uji gitu. 10 nama aja yang kita uji gitu. Yang Ahok nggak usah diuji. Nah, Pak Ahok tahu nggak ceritain ini? tahu ceritanya. Tahu. Tahu ceritanya. Nah, akhirnya ada 10 nama yang kita uji. Saya lupa nama detailnya, tapi ada nama Pak Jokowi, ada Fadel Muhammad, ada Sandiaga Uno. Kita uji. Ada Fauzi Bowo. Kita uji ke para expert. Di luar dugaan, yang paling tinggi skornya untuk semua level kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan, nomor 1 Pak Jokowi. Dari expert ini ya. Dari expert. Nomor 2 Fadel Muhammad. Karena dia sukses jadi 2 periode jadi gubernur Gorontalo. Dan saya dapat informasi setelah riset ini saya rilis, Pak Fadel menanyakan fatwa ke MA, 2 kali jadi gubernur di Gorontalo masih bisa maju gubernur DKI apa enggak? Saya dengar informasi itu. Nomor 3 Sandiaga Uno, not bad. Ya kan? Not bad ini. Nomor 3 buat saya, ya udah. Tapi mungkin orang yang ditugaskan oleh Mas Sandi ini nggak puas dengan hasilnya, maunya nomor 1. Buat saya nggak bisa dong, hasil harus objektif.
bukan Mas Andinya tapi orang yang ditugaskan ini mungkin merasa gagal dia kalau nggak nomor 1 Mas Andi. Ya bilang gini, hasil riset objektif. Kayaknya gue tahu nih orang. Kita tahu nggak? Tahu. Kita kenal nggak orang? Harusnya kalian tahu. Iya. Nah, karena itu gagal ya buat saya ya udah dia one prestasi. Ya nggak apa-apa kalau one prestasi berarti data ini jadi milik saya. Kan gitu. Kalau dia nggak one prestasi, data jadi milik dia dong. One prestasi artinya dia membereskan tidak beres kan berarti kan. Dia nggak beres kan, jadi data milik saya. Kalau data milik saya umumkan ke publik. Gitu. Saya umumkanlah data itu ke publik. Heboh lah orang. Pak Jokowi itu segala macam. Saya belum kenal Jokowi. Saya baru kenal Pak Jokowi itu mungkin November atau Desember tahun 2011 ketika beliau ngasih kuliah, ceramah di Balai Sidang UI. Iya. Saya cegat di Starbucks, nggak nyebut merek nih. Saya cegat di Starbucks UI. Saya berdua dengan Prof Hamdi muluk di sanalah saya sodorkan hasil riset kita, Pak. Terus apa kata Pak Jokowi? Iya kalau boleh Bapak pertimbangkan ini, Bapak maju di Jakarta. Iya waktu itu Pak Jokowi tentu nggak bisa jawab iya dong. Maksudnya dia baru kaget-kaget ditodong begitu. Ya siapa yang mau pilih kata Pak Jokowi. Orang jadi wali kota di Solo kok itu udah syukur kok katanya. Saya maju Jakarta siapa yang mau pilih. Saya nggak tahu keceplosan aja ngomong waktu itu. Iya Pak kalau misalnya ada niat baik Pak, insya Allah ada jalan. Walaupun kita nggak tahu jalannya kayak apa. Tapi setelah itu kayaknya ada banyak orang yang datang ke Solo. Setelah itu ya. Setelah itu diumumkan, setelah itu jadi berita, ada banyak orang yang datang ke Solo. Apalagi waktu itu ada berita mobil SMK yang fenomenal, tambah banyak orang yang datang ke Solo. Nah sejak saat itu ya banyak yang mendukung Pak Jokowi, elit ya terutama, belum publik, elit. Nah saya nggak tahu kenapa sejak saat itu juga komunikasi saya dengan Pak Jokowi nggak putus. Kita selalu telepon-teleponan, begitu beliau di Jakarta kita ketemu. Nah itulah perannya. Makanya ketika beliau sudah resmi jadi calon gubernur, saya diminta bantu. Ya biasa kerjaan kita kan kerjaan di darat. Nggak boleh tampil yang jadi orang yang tampil di TV. Tapi bahwa saya terlibat, orang bisa nggak bisa bantah. Ketua DPRD DKI nggak mungkin nggak tahu saya kan gitu. Karena dia juga terlibat dari awal kan. Ompe ya. Iya, Ompe itu kan terlibat dari awal jadi pendukungnya. Dia kerja keras juga buat kerja Pak keras. Jokowi waktu itu. Dia kerja keras luar biasa. Pak Pras saat kita nggak punya uang segala macam, salah satu yang cari uang itu Om Pras ini yang cari uang. Oh, konkret Om Pras. Konkret dia gitu. Jadi support Pak Jokowi dia dari zaman orang-orang masih agak sepi gitu, Bang. Dari sepi dari nggak ada yang mau bantu, dia udah gerilya buat bantu, luar biasa dia, dampingin Pak Jokowi kemana-mana. Jadi asabikunal awalun DKI salah satunya Om Pras memang. Ada Bang Boy Sadikin. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi ada ceritanya lah gitu. Dan mereka kan bisa bersaksi itu. Nggak mungkin juga bilang nggak ada Hasan, nggak mungkin gitu. Ompe ini top juga Ompe. Sekarang balihonya dari mana-mana kawan. Aku bilang tapi dia anehnya udah nggak pakai kumis, tapi kenapa baliho ada kumis? Jadi gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah cerita awalnya. Kenapa misalnya dan dari 2012 sampai sekarang ya alhamdulillah lah. Bersama Pak Jokowi terus. Gitu. Dan abang udah lapor juga ke Pak Jokowi dan minta izin. FYI atau minta izin, Bang? Minta izin. Oh, berarti belum tentu diizinkan juga kan? Iya. Ada kemungkinan diizinkan, tidak diizinkan. Ada kemungkinan tidak diizinkan. Kalau FYI kan itu urusanmu kan? Iya, itu lapor doang. Iya. Ini nggak lapor, saya minta izin betul. Kata kalimatnya minta izin. Iya, wajar Abang minta izin karena sepanjang itu perjalanannya ternyata. Sana bersama Pak Jokowi. Ini kita baru tahu juga nih. Dari tahun 2011 ya, Bang? Dan secara nggak langsung Bang Sandi. Iya, Bang Sandi. Yang tidak mau memakai. Bukan Bang Sandi. Ya, orangnya yang mungkin merasa. Dia udah terima. Iya. Tapi orangnya ini mungkin udah terima. Iya. Bentuk kemarahannya Bang Hasan adalah mempublish itu dan membuat Pak Jokowi merasa bahwa. Tapi katanya dulu Bang Sandi sempat ditawarin jadi wakilnya Pak Jokowi juga. Saya sempat ngatur pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Sandiaga Uno. Karena Pak Jokowi itu cinta banget sama Mas Sandi. Fair aja. Sampai sekarang menurut saya juga cinta dan sayang sama Mas Sandi. Karena hipmi ini mungkin. Karena Pak Jokowi itu suka dengan anak muda yang sukses. Buat dia kalau ada anak muda sukses itu layak dipromosikan, layak diajak. Dan Mas Sandi waktu itu lagi top-topnya. Tapi nggak tahu apa pertimbangannya, nggak jadi mereka pasangan. Tanya aja sama Mas Sandi. Mereka sempat bertemu kok. Sebelum pencalonan itu mereka sempat ketemu kok. 2 kali kalau nggak salah mereka ketemu.
Gitu. Bang, apakah hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita kembali ke titik awal tadi, yang memang cukup dalam dan tahu betul Pak Jokowi bagaimana Pak Prabowo juga berjuang untuk beliau dan Pak Ahok terutama gitu ya. Itu yang membuat kondisinya jauh lebih smooth sekarang untuk kedua orang ini, Bang. Nah, ketika sudah begitu panas dalam 2 kali pemilu gitu. Jadi Pak Jokowi ini kan figur yang objektif aja menurut saya. Jadi artinya baper-baper itu nggak terlalu dominan lah kalau buat Pak Jokowi. Bahwa mereka pernah berkompetisi, mereka pernah bertikai, mereka pernah berseberangan, itu fakta. Tapi bahwa mereka punya cerita, kan itu juga fakta. Jadi ketika misalnya tahun 2019 itu, pasca pemilu itu, mereka mencoba rekonsiliasi, nggak susah menurut saya rekonsiliasinya. Mereka untuk bersama-sama tuh nggak susah. Kenapa? Ada ceritanya. Itu kan kayak kita udah kenal nih, terus kita berantem nih, terus kita mau baikan lagi tuh ada cerita baik yang bisa kita olah lagi bersama gitu loh. Ada yang bisa kita ceritakan lagi gitu. Romantisme ada masa lalu yang bisa kita ya. ceritakan sama-sama dan sama-sama tahu karakter kan. Saya tahu orang ini tahu saya. Jadi ketika untuk bisa bersama-sama lagi itu nggak susah. Jadi itu juga kan Mas Andi kan juga kompetitor Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jadi menteri juga. Udah nolak pula jadi wakil gubernur itu ya. Iya, jadi menurut saya itu ada ceritanya dan kita punya pandangan baik juga sama orang ini. Kebetulan aja kita berseberangan. Tapi pandangannya kan pandangan baik. Jadi ketika untuk memulai lagi untuk bersama-sama buat saya nggak sulit. Bahkan ketika sudah bersama-sama akrabnya luar biasa akrab. Loyalnya luar biasa loyal. Ya, dalam sisi pertemanan loyal, dalam sisi atasan dan bawahan sangat loyal. Jadi buat saya bukan cerita yang aneh kalau mereka kemudian orang melihatnya. Walaupun ada yang menolak, ada yang denial. Nggak mungkin. Tapi kan kasat mata kita lihat mereka sangat dekat. Kemarin 2 hari berturut-turut loh. Ketika Pak Prabowo diisukan mencekek dan menampar wakil menteri, 2 hari berturut-turut Pak Jokowi bersama Pak Prabowo di acara NU, ya di Jakarta, Kombes Ulama, Konferensi Besar Ulama, dan di acara Pindad. Ya kan walaupun misalnya acara Pindad kan bisa aja Pak Jokowi nggak mau datang. Ya kan bisa begitu. Kalau acara di NU bisa aja Pak Prabowo nggak diajak. Nggak ada urusan kok sama NU Menteri Pertahanan. Bisa begitu. Tapi menurut saya ya itu cerita masa lalu itu, cerita kebersamaan mereka yang banyak sekali kesan-kesan baik itu. Kalau hari ini mereka kerjasama, ya itu dalam akarnya sudah ada. Akarnya sudah ada. Jadi bahkan kalau misalnya Pak Jokowi sangat percaya dengan Pak Prabowo, buat saya bukan satu hal yang aneh. Ini sama kayak ini nggak sih Bang? Waktu El Munces kena isu 40M itu. Iya. Habis itu jadi menteri. Jadi menteri dia. Diserang oleh orang-orang yang kurang lebih agak mirip. Sama. Pak Jokowi menurut saya orang yang objektif. Jadi kalau ada orang yang sangat loyal dengan dia, kemudian benar juga, bukan berarti loyal kemudian nggak benar, tapi loyal dan benar kemudian difitnah. Pak Jokowi selalu punya cara untuk mengeliminir fitnah-fitnah itu. Ya caranya begitu, kayak misalnya Projo diisukan macam-macam, jadi menteri itu barang. Ini kalau nggak benar nggak mungkin nggak jadi menteri itu. Kan karena nggak ada yang mau katanya. Nah itu kan itu logika denial, itu harus ke psikolog tuh ya, ngomong-ngomong gitu harus ke psikolog gitu. Sama kayak gini. Siapa yang nggak mau jadi Menkominfo? Siapa yang nggak mau jadi menteri kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau sama juga ini, ketika dia diisukan macam-macam, fitnahnya luar biasa kan. Mencekek, menampar. Itu kan kesannya kayak Pak Prabowo quote unquote kumat lagi. Iya. Bener nih yang dianggap Pak Prabowo pakai kosmetik selama jadi ini belum berubah. Perspektif dan stigma-stigma yang selama ini ada terhadap Pak Prabowo dilekatkan lagi. Dan menurut saya itu dengan mudah ditelan oleh para pembenci memang. Orang-orang yang benci dengan mudah tuh menelan itu. Pembenci kan memang mencari berita buruk kan. Pendukung cari berita baik gitu. Pembenci cari berita buruk. Jadi menurut saya Pak Jokowi punya cara untuk menetralisir itu. Pertama dia barengan di acara NU. Sebenarnya di acara NU itu kalau Pak Jokowi nggak berkenan ya Pak Prabowo nggak usah diundang. Karena lagi bermasalah lagi. Tinggal dibatalkan aja. Dan karena lagi ada isu. Iya, pasti kan lu kalau lagi ada isu gua kalau bisa nggak satu forum gitu kan. Nggak satu frame. Iya. Bisa gitu. Kalau ke Pindad saya batalkan aja ke Pindad. Ngapain? Saya bisa cari acara lain, bisa begitu.
Tapi ini enggak, ini cara Pak Jokowi untuk bilang yang kalian sampaikan itu enggak benar. Ini cara Pak Jokowi bilang bahwa yang kalian coba-coba itu tuh fitnah semua. Enggak, saya enggak kemakan sama fitnah itu. Ya karena memang barangnya enggak ada itu. Kalau barangnya ada mungkin kemakan juga, tapi ini barangnya enggak ada. Bang, Gitu. yang agak kencang soal isu ini kan orang-orang yang juga mengaku tegak lurus pada Jokowi gitu kan, pendukung Pak Jokowi sendiri. Abang lihatnya gimana, dan kenapa Pak Jokowi sendiri sebagai orang yang memang diidolai oleh orang-orang ini tidak memberikan, nggak nahan gitu, sama kayak dulu kita merasa Mas Anies kok nggak menahan gejolak politik identitas dulu, membiarkan gitu. Kenapa Pak Jokowi juga ataupun Mas Ganjar gitu tidak menahan gelombang ini gitu? Kesannya membiarkan, meskipun kita tahu mereka berdua nggak setuju gitu, mungkin ya nggak akan pakai cara ini. Menurut saya ini orang ini dibagi 3 aja, dibagi 4 lah. Dulu saya pernah ngomong juga di sini. Ada pendukung Jokowi, ada pendukung Prabowo. Ada pembenci Jokowi, ada pembenci Prabowo. Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo menurut saya sekarang sama. Posisinya di tengah. Yang tegak lurus Jokowi sama yang tegak lurus Prabowo udah bersama mereka sekarang nih. Ada di tengah mereka. Tapi ada pembenci Jokowi dulu. Memang afiliasi manifestasi politiknya mereka dukung Prabowo, tapi sebenarnya mereka pembenci Jokowi. Ada di sayap kanan mereka sekarang. Ya, ada di kutub kanan mereka sekarang. Kemungkinan besar dukung Mas Anies hari ini. Ada pembenci Prabowo. Ya. Manifestasinya mereka kemarin mendukung Jokowi, tapi saya nggak yakin mereka pendukung Jokowi. Manifestasinya mendukung Jokowi, tapi mereka adalah pembenci Prabowo. Isunya ham-hem-hom itulah. Isu penculikan, isu apa segala macam. Mereka ada di kutub kiri sekarang. Tapi aslinya mereka adalah pembenci Prabowo. Nah, yang di tengah-tengah, yang pendukung-pendukung ini merapat di tengah nih. Pendukung Jokowi, pendukung Prabowo merapat di tengah. Kutubnya di tengah sekarang. Yang tegak lurus nih di sini nih. Di tengah mereka sama-sama. Hampir nggak berbeda mereka sekarang dalam cara politik. Santun, tidak menebar kebencian, tidak fitnah, tidak mau ribut lah. Pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo tidak mau ribut. Yang ribut itu yang mana? Pembenci Prabowo dengan pembenci Jokowi. Ribut mereka. Nah, beberapa pembenci-pembenci ini kan memang yang makanan sehari-hari mereka berita buruk lah. Kebencian, fitnah kalau perlu. Hoax kalau perlu. Kalau perlu bikin obor rakyat. Nah, ini kan yang kemarin itu kayak obor rakyat versi baru nih. Yang berita mencekik. Ini kan tim orang-orang beneran nih. Bukan akun tuyul kan ini. Ini kan orang-orang resmi ada nih. Akunnya centang biru. Tokoh-tokoh influencer terkenal melakukan itu. Nah, bayangkan. Bukan kayak trio macan zaman Bukan dulu. trio macan ini. Ini dua-duanya bikin obor rakyat nih. Ada memang yang abis bikin obor rakyat, dia memfitnah, dia take down videonya. Harus di Camry misalnya. Tapi ada yang tetap ngotot. Ngeles-ngeles aja. Kan saya nggak sebut nama katanya. Saya kan cuma bilang menteri yang calon presiden nyekek wamen. Kan saya nggak sebut nama katanya. Kalau Anda asosiasikan itu ke Prabowo, salah Anda katanya. Ini gejala baru lagi. Dia udah tahu dia salah tapi dia mau ngeles gitu. Tapi dia tetap ngotot. Dan bahkan dia nantang, silakan laporkan saya. Saya nggak takut katanya. Wah. Tapi memang pembenci begitu. Dan saya nggak yakin ini pendukung Jokowi. Tapi mereknya aja mereka ngasih tahu saya pendukung Jokowi. Kelakuannya nggak sesuai dengan arahan Pak Jokowi soalnya. Sama juga di sini dulu saya nggak yakin mereka pendukung Prabowo dulu sebenarnya. Karena kelakuannya nggak sesuai dengan arahan. Kan arahan Prabowo sekarang persatuan, rekonsiliasi, kebersamaan. Mereka nggak ikut arahan, berarti bukan pendukung Prabowo. Pembenci Jokowi aja mereka itu. Jadi dulu ada 4, sekarang jadi 3 kutubnya. Pendukung Prabowo, pendukung Jokowi sudah bersama. Pembenci Prabowo ada di kiri, pembenci Jokowi ada di kanan. Pembenci Prabowo ada di kiri. Nah, pembenci ini yang memang harus ditangani dengan baik nanti ini. Karena selalu rentan tiap hari nebar fitnah, nebar kebencian, nebar hoax. Gitu. Tapi maksud gue, kenapa nggak keran dari atasnya coba di stop oleh orang-orang yang mereka hormati, mereka percayai. Itu salah satunya presiden misalnya, yang betul-betul kan enforce sama, gitu bang. Sama, ketika di Jakarta itu di stop, kalah dia. Kalau ini juga di stop, kebencian terhadap Prabowo ini juga di stop, naik Prabowo nanti. Kan tujuannya buat menjatuhkan Prabowo.
Walaupun nanti result akhirnya bisa saja dengan kebencian-kebencian ini, kalau udah hoax ini, justru yang dapat limpahan itu Prabowo. Tapi secara teori, Anda sampaikan berita buruk tentang Prabowo, kan Prabowo harusnya turun. Iya. Teori itu yang mau dimainkan. Kalau saya stop sekarang, nanti kalah saya dari Prabowo, kan repot. Iya. Nah, pikiran-pikiran ini kan nggak semua orang. Jadi gini, tidak semua orang mikirin dalam sebuah kontestasi itu kayak McCain. Saya berkompetisi ya, tapi keselamatan bangsa saya harus mau jaga. Kan nggak semua orang berpikir kayak gitu. McCain berpikir kayak gitu, sebagai negarawan dia dicap bagus, tapi secara politik kalah dia. Kalah dia dari Obama waktu itu. Ini manifestonya Mas Ganjar, padahal abang udah lihat kan? Saya udah lihat manifesto Ganjar. Judulnya Bersatu Bukan Berseteru. Coba. Itu bayangkan. Ini manifestonya loh. Hoax kemarin itu keluar 2 hari setelah manifesto Ganjar. Setelah orang-orang yang sama posting soal manifesto Ganjar. Soal persatuan. Ini anjuran Ganjar. Tuh saya bilang, semoga ini jadi pegangan. Tidak cuma sekedar diposting. Ternyata benar cuma sekedar diposting. Besoknya mereka main isu itu. Menteri nyekek wamen. Bayangkan coba. Terus katanya dapat dari seorang staf. Lo gila, dapat dari seorang staf. Nggak dicek. Saya tuh kemarin tuh sampai saking agak terpengaruh dengan berita tuh ngecek sama 3 orang menteri. Jelek-jelek gini kan kita bisa ngakses menteri gitu loh. Abang aja bisa lapor presiden ya kan? Iya, jelek-jelek gini saya bisa ngada presiden, abang ngomong gitu kan ya nggak? Nah, kita juga bisa ngakses. Saya telepon, ada nggak isu ini? Nggak tahu katanya. Lah kalau nggak ada isu di kalangan menteri, gimana di kalangan staf jadi ada isu? Ini rapat terbatas katanya. Di istana pula gitu. Ada menteri yang melerai katanya. Kalau ada menteri yang melerai kan berarti gosip sama menteri itu kan cepat. Gitu. Nih ada 3 menteri yang saya hubungi bilang nggak ada itu katanya. Ya kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Cuman kita tunggu aja lah siapa yang akan tampil mengklarifikasi ini. Saya pikir Setnek yang bakal tampil mengklarifikasi loh. Tapi ternyata presiden. Itu udah ultimate loh. Nah, ketika presiden yang tampil mengklarifikasi masih denial. Apa kata mereka? Ya kalau presiden kan nggak pengen kabinetnya kelihatan jelek, makanya presiden harus ngomong gitu. Presiden kan nggak pengen kelihatan pemerintahnya jelek kalau ada menteri gitu. Ya berarti jawaban presiden harus gitu. Anda harus paham langkah catur Jokowi. Gitu. Ini langkah catur Jokowi untuk menyelamatkan marwah kabinet dia katanya. Jadi wajar aja. Udah mulai kelihatan berseberangan ya mereka dengan Pak Jokowi kan, para pembenci ini. Memang bukan pendukung Pak Jokowi saya rasa. Mereka mereknya aja kemarin jadi relawan Jokowi, padahal mereka sebenarnya cuma pembenci Prabowo. Gitu. Karena kalau pendukung Pak Jokowi harusnya ya apa yang diperintah Pak Jokowi ikut dong. Pak Jokowi bilang persatuan, jangan tebar kebencian, jangan tebar fitnah, ikut dong. Ini nggak cuma kebencian, fitnah ini. Kan udah kacau. Denial lagi ketika diklarifikasi oleh Pak Jokowi itu nggak ada. Coba baca, Pak Jokowi bilang setahu saya, berarti Pak Jokowi nggak tahu katanya. Kacau orang-orang ini emang. Masih ada ruang katanya yang Pak Jokowi pakai bahasa-bahasa yang lebih Terus Pak Jokowi bilang cross check lagi dong. Itu artinya kita disuruh cross check sendiri sama Pak Jokowi katanya. Kacau nih orang-orang. Jadi presiden ngomong mereka nggak percaya sekarang. Padahal itu baru aja presiden ngomong saya punya semua data biar juruan partai aja saya punya datanya. Masa kejadian di sana Pak Jokowi nggak tahu? Iya betul. Jadi sedenial itu mereka sekarang. Jadi pembenci ini memang kalau dapat berita bagus tuh nggak mau. Dan mudah banget berita dipercaya. Bagus gitu. Berita buruk tuh langsung ditelan. Karena buat pakai dikunyah. Buat kita aja terlalu bombastis. Iya Pak, maksudku gini. Wah, aduh, kena lagi nih. Apa quote unquote kumat lagi nih. Kumat. Jadi ada memori lama yang juga kepada Pak Prabowo masih lekat dan kayaknya ini momentum naik kumat lagi gitu. Tapi ternyata fitnah kan. Dan yang mengklarifikasi fitnah itu Pak Jokowi loh. Tapi ketika diklarifikasi oleh Pak Jokowi sekali mereka nggak percaya. Ya Pak Jokowi kan memang harus ngomong begitu katanya. Kalau mau cross check sendiri dong. Terus nantang-nantangin. Kalau mau laporkan. Begitu ada yang melaporkan ke polisi, wah ini bangkit lagi nih rejim otoriter, kebebasan berbicara dipasung katanya. Lu bayangin Prabowo jadi presiden, dikit-dikit kita nanti dilaporkan katanya. Rusak emang logikanya sudah. Ini kalau kita nggak sadar ini teman-teman kita sendiri, saudara sebangsa juga yang harus dikasih tahu, udah jijik kita lihatnya gitu. Apa? Prabowo ini sebelah saya nih. Apa kata Pak Jokowi kemarin? Iya, Pak Prabowo udah sabar sekarang. Iya, ngomong gitu. Terus gimana Pak? Ya, saya aja nggak pernah ketemu. Iya bayangin, kan nggak masuk akal juga sebenarnya rapat di istana
Menteri diwakili sama Wamen. nggak masuk akal buat Apalagi saya. Wamentan. Apalagi Wamentan. Iya, menterinya saham lagi turun kan. Iya kan? Iya, terus diwakili oleh Wamen pula. Wamen pula. Menurut saya agak-agak kurang masuk akal. Iya. Kalau gitu. Wamen partai yang saham lagi naik sih wajar-wajar aja kan, Iya. menterinya kan. Gitu. Kayak Munces dulu ya, Wamen. Ya coba tanya El Munces selama jadi Wamen rapat nggak di sana? Rapat dia. Rapatnya di Berapa kali? kantor dia di Wamen. Wamen. Oh, Wamen nggak ada. Nggak ada. Dia rapat di sana setelah jadi menteri kan? Enggak, Iya. rapat di istana projo dia, Pak. Iya. Bukan sebagai Yang Wamen jelang kan? musra. Bos, lurah. Bos, Itu kan jelang sama musra kayak- kita aja. Sering Bos. dia paling sering kayaknya Iya. Wamen paling Iya, sering. bos gua baru dipanggil Itu kan presiden. sama bos. kayak ini insinuasi. Ini Prabowo ini kerjanya ngintilin Pak Jokowi aja katanya. Makanya saya bilang logika dipakai dong. Bisa nggak orang ngintilin presiden? Emang nggak diusir sama pas pampres kalau nggak ada di daftar? Nggak ada ini. Ya, paling kita ya, Kalau nggak ada di daftar mana bisa nebeng-nebeng presiden, menteri sekalipun. kita Kalau nggak diajak sama presiden mana bisa ikut Nggak bisa, presiden? nggak bisa. iya ya. Gitu. Gimana caranya ngintilin presiden? Yang duduk sebelah presiden waktu acara El Munces tuh pakai kartu semua, Bos. Iya ya. Pakai kartu. Kita boleh masuk tuh karena udah diizinkan dulu. Iya iya iya. Yang Itu kan foto sama juga. kayak ke istana. Ke istana tuh kalau nggak diundang kan nggak mungkin datang. Iya. Walaupun kita ngajuin diri nih, Pak izin mau ketemu. Tapi kalau nggak diokein kan nggak bisa kita datang-datang gitu aja. Betul. Ya kan? Jadi kan nggak bisa artinya kita, gue malas ketemu presiden kan nggak mungkin. Presiden yang ada malas ketemu sama kita gitu. Kita aja mah senang-senang aja ya. Kita masih senang-senang aja ketemu presiden. Jadi kan nggak mungkin ada kalimat, gue nggak mau lagi ketemu sama presiden. Kenapa? Malas gue ketemu presiden. Itu logikanya nggak mungkin. Yang Ya. mungkin itu adalah presiden yang malas ketemu Betul. sama kita. Ini sama kayak praktek ada teman kita di Vio bang, anak Tota Politik. Dia pernah satu hari ngomong gini ke kami berdua, bang, kita nggak mau wawancara Pak Jokowi bang. Gue bilang Bukannya kita nggak mau. kampret, ya kan? Bukan kita memang mau, Pak Jokowi belum tentu mau, ya Iya kan? gitu Iya. logikanya gitu. Dikiranya gua Mari yang nggak mau. Siapa kita? Ikan nggak ada logikanya. Makan Gitu. nasi sate Iya. padang aja kita datang. Iya, Iya. Bahkan disuruh salaman aja mungkin kita datang gitu. iya. Wawancara relawan Jokowi aja kita mau, apalagi Pak Jokowinya kan? Iya. Jadi logika-logika itu menurut saya yang perlu diluruskan. Nah sekarang logikanya rusak lagi. Presiden bilang nggak ada, dibilang kan presiden bilang setahu saya. Berarti presiden nggak tahu katanya. Itu merendahkan presiden lagi menurut saya itu. Tapi maksud gua gini loh bang, ini lagi-lagi nih kan bicara political will. Manifestonya Pak Ganjar udah jelas. Pak Jokowi juga udah kasih clearance dan mereka semua orang ini terhubung dalam satu rumah besar pendukung Jokowi paling nggak. Kenapa nggak ada hal-hal yang lebih konkret gitu bang selain himbauan-himbauan, omongan-omongan normatif? Menurut saya leadership itu dua. Pertama, statement publik menunjukkan bahwa ini pendirian kita. Yang kedua, pastikan statement kita dipenuhi oleh semua pendukung kita, terutama yang jadi tim. Kalau masyarakat luar kan memang agak-agak susah diatur. Kalau pendukung-pendukung yang nggak terorganisir kan memang susah. Tapi yang terorganisir harus bisa diatur. Romli ini susah. Kalau Romli emang susah. Rombongan liar emang susah. Tapi yang terorganisir kan bisa diatur. Panggil dong. Ini manifesto saya bukan cuma buat publik loh. Ini juga buat Anda. Nah yang sekarang kalau Pak Prabowo ngomong persatuan sama timnya dia diikuti semua. Nggak ada tuh cari ribut, nggak ada. Fadlizon aja nggak cari ribut loh sekarang. Berarti perintah capres diikuti oleh timnya dia. Benar kan? Nah, yang ini belum kejadian kayaknya. Manifesto Ganjar udah keluar tapi tim belum bisa diorganisir nih. Belum bisa patuh nih. Atau jangan-jangan diorganisir oleh orang lain. Karena ini semua keluar dari tim terorganisir loh. Bukan oleh rombongan liar loh. Capresnya sudah punya manifesto, sudah menekankan bahwa pentingnya persatuan, jangan nyebar-nyebar ini. Yang ini belum mau ikut. Belum mau ikut nih karena belum dikumpulin kah? Belum diperintah atau memang nggak mau patuh? Karena kalau udah baca, mereka udah posting. Manifesto Ganjar tuh mereka posting. Habis diposting besok mereka posting soal Menteri Nampar Wamen. Iya benar. Jadi atau nggak sinkron aja. Apa yang diposting itu nggak dipikir, nggak dibaca, main posting aja. Disuruh oleh orang main posting udah kayak zombie aja kalau kayak gitu. Disuruh oleh orang posting dia gitu. Dan bukan anonim ya bang masalahnya. Bukan Kalau sekarang anonim. udah jelas ya. Bukan anonim, manusia beneran, tokoh dan influencer. Tokoh dan siapa? Cuman saya ngelihatnya kayak zombie nih orang-orang. Apa yang diinjek bahan itu diposting sama dia, nggak dipikir sama dia. Ya artinya
Menurutku ya. Kalau yang diinjek yang baik dia posting. Kalau diinjek yang buruk juga dia posting. Artinya bisa dibilang Pak Jokowi dan Pak Ganjar nggak sekuat itu juga udah mengontrol rombongan. Ya, saya nggak yakin kalau yang ini harus dikontrol oleh Pak Jokowi dong. Ini harus dikontrol oleh Mas Ganjar dong. Capresnya kan Mas Ganjar. Kalau yang pendukung Jokowi tertata, rapi. Mana ada Munces ngajak-ngajak ribut. PSI nggak ada lagi ngajak-ngajak, begitu dibilang PSI ini tegak lurus, nggak ada ngajak-ngajak ribut orang. Kiri kanan nggak ada ngajak ribut. Artinya kalau berbeda pendapat itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang nyebar-nyebar kebencian dan fitnah kan nggak ikut mereka. Itu yang tegak lurus. Yang tegak lurus sama Prabowo juga sama. Nggak ada cari-cari ribut dengan cara kayak gitu. Fitnah Ganjar bagaimana, nggak ada. Ya minimal kan kita tokoh-tokohnya nggak keluar yang ngomong kayak gitu. Kalau Romli kan kita susah itu. Kan nggak bisa dicari Romli. Kalau ini tokoh-tokohnya yang keluar. Begitu. Bukan Romlinya yang ngomong gitu, tokoh-tokohnya yang keluar ngomong kayak gitu. Bayangin, tokoh dengan statement standar Romli. Tokoh dengan isu standarnya standar Romli gitu. Saya itu kayak nonton ini. Jadi zombie itu beneran ada loh. Bukan hanya dalam politik, tapi dalam dunia nyata itu zombie itu beneran ada. Iya, hewan yang paling sering jadi zombie itu kecoa. Makanya ada zombie cockroach atau cockroach zombie itu. Jadi dia tuh diinjek palanya pakai venom oleh serangga, kayak ngengat gitu. Diinjek palanya, dia jalan sesuai dengan perintah serangga itu. Jadi diinjek larva di dalam tubuhnya, di dalam larva ngengat itu dalam tubuh kecoa itu tetap hidup. Tapi mengendalikan larva itu. Nah ini kayak gitu. Apa diinjek bahan itu yang dikeluarin sama dia, nggak pakai pikir bahwa bahan di hari ini bertentangan dengan bahan di hari kemarin. Kemarin dia bicara persatuan nih, omongan Mas Ganjar posternya gede-gede. Bersatu apa segala macam, bukan berseru segala macam. Besok dia nyebar isu itu. Paling keras pula, paling di depan pula bikin isu menteri gambar wamen. Atau mungkin dia juga merasa dibohongin juga, Bang. Bisa aja kan datanya yang dikasih ke dia salah. Iya bisa aja. Dulu kan mereka juga serentak ngomong soal Akiditio, ingat nggak? Iya. Akiditio, orang nyumbang buat COVID sekian triliun. Hoax semua, yang ngasih bahan siapa itu? Kan pasti ada yang ngasih bahan. Orang serentak mereka ngomongin itu. Oh, Akiditio Palembang ya? Mana ya kan? Pas zaman itu Bang Ade Armando masih ikut Akiditio tuh. Tapi nggak cuma Bang Ade Armando korbannya, semuanya korban. Jadi ada orang yang injek bahan, nggak di cross check, nggak diperiksa, itu bahannya semua. Makanya kenapa orang-orang ini saya bilang zombie? Karena kesannya ketika monolog tampil tuh mengesankan. Kalau diajak diskusi nggak ada isinya. Makanya kalau debat tepar semua orang-orang ini. Nggak terampil buat debat karena isi kepalanya nggak ada. Selama ini bahan-bahannya diinjek oleh orang lain. Ngengatnya siapa kita nggak tahu nih. Yang nginjek venom di kepalanya itu kita nggak tahu nih. Siapa yang jadi itu? Apakah kakak pembina atau siapa gitu? I'm not sure juga. Gitu. Kakak pembina gimana tuh? I'm not sure sih menurut gua. Gitu. Dia nggak tahu lah ya. Gitu. Gua bahan-bahan yang diinjek kekuasaan partikelir yang tadi bahkan Pak Jokowi pun nggak punya bisa daya atau kalau tenaga juga mungkin ya. Kalau capek juga ngurusin gini-gini. Kalau gue melihatnya bukan nggak punya daya dan tenaga, pasti punya daya dan tenaga, tapi leadership di level mesonya nggak jalan, nggak mampu menerjemahkan omongannya. Atau nggak paham yang dibilang persatuan itu apa, yang dibilang jangan hoax itu apa, jangan fitnah, buat dia yang keluar dari mulut dia itu perjuangan. Slogan perjuangan semua, padahal isinya hoax juga. Kalau kita di level mikro perusahaan gitu Bang ya, aku sama Aring ngasih kebijakan, kemudian di bawah masih belum jalan, kan aku kan panggil, Blay, gue mau ini yang lu potong nih bagian ini, bukan yang ini ya, yang ini bagian ini yang potong. Itu udah diomongin, itu udah ada arahannya dari Mas Ganjar yang ini. Lu nggak langsung ke para pelaku. Itu kan udah ngomong ke semua, pasti ngumpulin relawan, pesannya sama lah. Ya, atau pesannya dua. Pesan di depan kita begini, tapi kalian jalan terus ya. Nah, itu maksud gua takutnya begitu. Saya sih nggak sampai ke sana cara berpikirnya. Kalau menurut saya ini ya ada pemberontakan aja. Pokoknya kita mau bantu Anda tapi jangan atur-atur kita. Cara kita main begini. Ya mereka juga bukan pendukung Ganjar, berarti mereka pembenci Prabowo aja. Atau jangan-jangan memang ada tim yang ini ada tim yang itu malu-malunya. Nih kalau saya sebut nama nih ya, yang di grup itu nama-nama yang cukup familiar ini, yang nyebar-nyebar ini. Ketika diingatkan nggak ada rasa bersalahnya. Udah terbukti hoax ya, Pak Jokowi mengklarifikasi.
Jawabannya begitu. Pak Jokowi kan emang harus ngomong gitu katanya. Siapa Bang? Iya, macam-macam lah orangnya, kasihan juga. Ada kawan kita juga yang gua kemarin share ke abang. Iya, kan gitu. Kan saya tahu Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi nggak tahu katanya. Loh gimana ini, logikanya udah tambah kacau ini gitu. Orang Pak Jokowi bilang tahu jeroan partai, data intelijen komplit, masa kejadian di istananya dia nggak tahu? Iya. Gitu. Ya tergantung lagi leadership ya. Gue sih kalau kami pastikan bahwa ini sesuai dengan arahan gitu. Kalau pasti kacau juga panggil lagi, ini ingetin lagi. Itu tuh kan kalau di kerja itu gitu. Kan pertanyaannya sekarang. Iya. Emangnya di bagian kubu itu emangnya penguasanya Mas Ganjar? Iya. Abang nanya apa? Iya kan tanda seru apa tanda tanya nih Bang? Iya, pertanyaan retorik juga boleh nih. Emang penguasanya Mas Ganjar? Kalau penguasanya Mas Ganjar, patuh mereka sama Mas Ganjar. Kecuali penguasanya bukan Mas Ganjar. Kalau di sini, kayaknya emang penguasanya Prabowo karena disuruh stop semua. Meskipun outputnya terlihat ya penguasanya Mas Ganjar. Di publiknya, calonnya Mas Ganjar. Iya. Tapi penguasanya Mas Ganjar kan? Kalau harusnya ini logika aja nih. Kalau di Vio kita panggil nih, kita kasih tahu, ya kan? Dia bisa aja nggak ngerjain, ya kan? Tapi kalau lu udah bikin video, lu publish di YouTube Total Politik, bagi pegawai Total Politik, harap begini, mana yang lebih kuat? Iya. Enggak, dan manajemen kan juga harus lakukan verifikasi lagi ya. Kalau arahan itu enggak, makanya arahan udah ada. Akhirnya kesimpulannya itu akhirnya kesimpulannya jelek. Apakah Mas Ganjar tidak berkuasa di sana? Atau ini hanya sekedar statement publik tapi ke bawahnya nggak mengikat? Bisa juga begitu. Jadi macam-macam tapi jelek semua kan, negatif semua akhirnya gitu. Iya, dan